Ternyata sudah ngantong guys. Tuh, ngantongnya semeter ini kayak sumur. Makanya olinya ini cepat habis dan juga tenaganya nggak ada ini. Parah 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 bener. Parah bos, parah parah parah. Teman-teman di sana ada kol diesel Canter Euro 2 ya. Ini kol diesel yang mengalami kendala khususnya pertama ini ya, olinya ngejok. 1 bulan itu hampir 2 literan. Terlalu banyak ya teman-teman ya. Mungkin kalau 1 bulan itu seperempat liter nggak apa-apa, tapi ini hampir 2 liter, hampir 1,5 lebih. Kemudian yang kedua, ini tenaganya nggak ada sama sekali. Meskipun nozzle-nya udah disetel, bos pom, tune up dilakukan, itu masih nggak ada tenaganya sekali. Nggak ada tenaganya, dan di knalpotnya itu asapnya agak keputih-putihan ya teman-teman. Nah, di sini yang dilakukan itu tes kompresi kemarin dilakukan pada mesin. Nah, ini mesinnya sudah dilepas dari rumahnya. Nah, kemarin itu dites kompresi, kompresinya 1 2 3 4 itu masih bagus sesuai standar. Tapi tenaganya tidak ada, asapnya ngebul ya, dan juga tadi kurang bertenaga, sangat olinya ngejok ya. Ada 3 asap ngebul, kurang tenaga, dan olinya ngejok. Nah, yang perlu dilakukan, yang perlu dicek itu langsung kita lakukan pembongkaran nih teman-teman. Pembongkaran dari silinder headnya. Nah, silinder headnya ini kita sudah bongkar. Di sini terlihat ya silinder head, nozzle-nya juga sudah dibongkar, sudah dicek. Di sini coba kita balik ini teman-teman. Abot ya. Abot teman-teman. Nah, ini kita sudah balik. Kalau dilihat dari sini ya, ini kelihatannya ada basah oli. Kemungkinan seal clamp-nya yang bermasalah ya. Olinya ngebul itu bisa dari pertama adalah seal clamp-nya. Karena biasanya mobil diesel itu misalkan dia kompresinya masih bagus, namun di ring shakernya sendiri itu silinder-lindernya sudah aus. Kita lihat kondisi blok silindernya ya. Mantap abotnya ini guys. Ini kondisi turbonya sendiri. Biasanya kalau turbo sudah kena, di sini dia akan ada banyak oli ya teman-teman. Sini masih aman lah, nggak begitu banyak ini. Tuh ya, dikit aja ini. Coba langsung kita lihat kondisinya. Nah, ini mesinnya segelondong sudah dilepas dari mobil, dan kita lihat di sini ya. Langsung kita lihat. Nih. Yang perlu diperhatikan ini ya. Ini nah, ini. Oke. Nah, di sini teman-teman, di sini terlihat ya linernya ini. Nah, jika kita raba seperti ini, ya, ini seperti ada yang ganjel ya teman-teman. Kalau di bagian bawah sini, dia itu yang kena ring shaker, tapi yang atas ini dia ruang bakarnya. Kalau kita raba seperti ini ada yang ganjelnya. Berarti yang bagian bawah ini sudah aus. Nah, ini ganjelnya lumayan banyak teman-teman, sampai semeter ini. Nah, kalau ini sudah terjadi seperti ini ya, ini pasti olinya akan kemakan. Nah, ini juga banyak sekali. Nah, kita lihat sini ya. Ini belum dilakukan pemeriksaan dari pistonnya, apakah pistonnya nanti baret, ring shakernya aus, atau yang lainnya. Jadi sementara ini kita perhatikan dulu dari silinder-lindernya. Nah, kita infokan kepada pelanggan bahwa silinder-lindernya ini sudah aus, maka sebaiknya langsung kita turunkan mesin. Kita nanti overhaul semua, lihat pistonnya. Kemungkinan ganti 4 piston, ganti ring shaker 4, ganti liner juga 4. Semuanya diganti biar nanti kembali baru. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, mobil diesel agar awet itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya itu perawatan rutin adalah oli mesinnya. Oli mesin kadang itu para pemilik kendaraan itu kan pakai ret-retan ya. Ret berapa ret baru ganti oli, 2 ret, 3 ret baru ganti oli. Padahal sesungguhnya ganti oli itu harus dilakukan secara dengan benar, itu pakai patokannya adalah kilometer. Ganti oli mesin diesel Anda setiap 5.000 km. Kemudian filter olinya ya, itu setiap 10.000 km. Jangan pakai ret-retan. Kadang para sopir atau pemilik itu tak ganti setiap rong ret mas, setiap 3 ret mas. Bayangkan kalau ret-retan itu kan jarak ya, jaraknya terlalu jauh,
bisa jadi 3 rit atau 4 rit itu lebih dari 5.000 kilo. Mungkin kalau dia jaraknya dekat bisa jadi retitannya itu kurang dari 5.000 kilo sehingga lebih bagus nantinya. Tapi kalau Anda mobilnya itu retitannya itu jauh, bisa jadi 7.000, 10.000, bahkan 12.000 baru ganti oli dan filter olinya. Kasihan mesinnya nanti akan cepat aus, terutama di bagian sini. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika ganti oli secara rutin itu pemeriksaan filter udara ya teman-teman. Sini, oke, kita langsung ke mobilnya. Nah, filter udara kalau yang mobil seperti ini itu perlu dilakukan pemeriksaan, bersihkan setiap 5.000 kilo. Bersihkan dan bersihkan, selalu bersihkan. Karena apa? Nanti ketika filter udaranya ini kotor, dia akan masuk ke saluran intake ya, sini akhirnya akan masuk ke turbo. Ini ya, di sini. Kemudian dia masuk ke sini dan akhirnya dia akan ke intercooler. Setelah intercooler dia masuk ke ruang bakar. Nah, ruang bakarnya ini dia masuknya ke sini, teman-teman. Jadi kalau sudah masuk ke sini ya, kotoran debu halus, dia masuk ke gesek piston, naik turun, akhirnya menjadi cepat aus. Salah satunya ini ya. Jadi untuk para pemilik kendaraan diesel, khususnya kalau diesel Canter ya, jika filter udaranya kotor jangan selalu dibersihkan. Segera ganti yang baru agar tidak ada debu halus masuk ke ruang bakar. Kemudian yang kedua, biar awet lagi, salah satunya adalah ganti oli dan filter olinya secara rutin dan gunakan oli yang benar-benar berkualitas, karena di luaran itu banyak oli-oli yang aneh-aneh ya. Jika nanti Anda beli di dealer resmi, kemungkinan olinya itu adalah oli yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kadang kita beli di luar, ternyata setelah dibongkar seperti ini, kualitas olinya nanti lengket semua, kotor, berkerak, dan yang lain-lain. Kalau di dealer resmi, olinya itu benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan karena memang dari ATPM seperti itu. Jadi sedikit informasi mengenai kol diesel Canter Euro 2, kol diesel lama yang nantinya ketika mau engine-nya itu awet, tidak cepat ngobos, tidak cepat turun mesin. Tadi tipsnya ada 2, ganti oli secara rutin bersama filter olinya, dan satunya bersihkan filter udara secara berkala. Jika sudah kotor segera ganti, nggak masalah karena harga filter udara itu nggak ada 200.000, lebih murah ya. Apalagi kalau sudah basah kena mungkin air, hujan, banjir, segera ganti agar mesin Anda nantinya lebih awet. Jangan lupa yang suka akan video ini bagikan ke teman-teman para pemilik kendaraan kol diesel Canter, khususnya Mitsubishi Canter Euro 2. Jangan lupa subscribe di channel Elsa Putra dan salam sehat.